Timnas Indonesia ambil resiko lawan Libya. AFC soroti Sintayong jelang tampil di Piala Asia 2023. Winger Liga Yunani siap bela Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menghadapi Libya di laga perdana uji coba, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dengan skor 4-0. Hanya tertinggal 1-0 di babak pertama, skuad asuhan Sintayong harus kebobolan 3 gol pada babak kedua. Kekalahan tersebut membuat skuad Garuda mendapatkan pelajaran penting jelang Piala Asia nanti. Selanjutnya, skuad Garuda akan kembali beruji coba kontra Singa Mediterania pada Jumat mendatang, sebelum menghadapi lawan kuat yakni Irak pada 9 Januari. Tentu evaluasi besar-besaran patut dilakukan oleh Sintayong selama melakoni laga uji coba sebelum berjuang di ajang resmi Piala Asia nanti. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berani mengambil resiko dengan memainkan hampir seluruh pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan di Turki. Praktis hanya Asnawi, Sandi Walsh, Elkan Bagot, serta 2 kiper yakni Hernando Ari dan Muhammad Riyadi yang belum mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan Jason Abner yang baru saja bergabung langsung mendapatkan debutnya bersama Timnas Senior. Menariknya, menerapkan 2 kloter berbeda yakni babak pertama dan babak kedua. 2 tim yang dibentuk Sintayong tampak mengalami perbedaan. 2 tim yang dibentuk tersebut tentu berguna untuk menyeleksi pemain serta mencari skuad yang siap tempur di Piala Asia nanti. Perbedaan mencolok terjadi ketika Sintayong menerapkan 2 tim berbeda dalam 2 babak. Pada babak pertama, skuad Garuda yang dikapteni oleh Mark Locke cukup buntu dalam menyerang. Alhasil dengan skema bertahan, skuad Garuda hanya kebobolan 1 gol saja. Lalu pada babak kedua yang dikomandoi oleh Jordi Abbas jadinya memiliki serangan yang cukup efektif. Bahkan tim merah putih mampu mencetak peluang berbahaya lewat kaki Adam Alis dan mencetak gol lewat aksi Egy meski telah terjebak offside terlebih dahulu. Sayangnya skema ofensif yang diterapkan Sintayong membuat lini belakang melakukan banyak blunder yang berujung hujan gol. Kendari demikian, kekalahan di laga uji coba dengan menerapkan beberapa skema menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia hingga terciptanya skuad dan skema terbaik, yakni jelang Piala Asia 2023 mendatang. Sejak Senin 1 Januari kemarin, Saint Patinama sudah tidak mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Saint Patinama diizinkan pulang ke Belanda untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. Oleh karena itulah, sang pemain berposisi sebagai bek kiri tersebut absen di laga pertama uji coba melawan Libya. Namun kabar terbaru diketahui bahwa ibu Saint Patinama dalam kondisi yang stabil. Alhasil Saint Patinama sendiri segera kembali ke Turki dan berpotensi bisa tampil di laga kedua kontra Libya. Kehadiran Saint Patinama sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, sebab pesepak bola 25 tahun ini dikenal sebagai fullback modern. Selain tangguh dalam bertahan, Saint Patinama juga dapat membantu serangan. Terbukti dari 5 caps bersama Timnas Indonesia, Saint Patinama sudah mengemas 1 buah gol. Situs resmi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan sorotan kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong jelang perhelatan Piala Asia 2023. Sintayong diperkenalkan AFC bersama dengan pelatih Jepang, Vietnam, dan Irak yang merupakan lawan-lawan Indonesia di grup D. Kiprah Sintayong dalam Piala Asia pada edisi terdahulu juga tak luput dari artikel tersebut. Diketahui Piala Asia 2023 sendiri akan menjadi tugas pertama Sintayong sebagai pelatih. Sebelumnya, pelatih 53 tahun ini tak pernah memoles negara lain dalam kejuaraan level kontinental tersebut. Sementara Piala Asia 1996, Sintayong merupakan salah satu pemain dari tim Taeguk Warriors. Bermain sebagai gelandang, Sintayong membawa Korea Selatan mengalahkan Timnas Indonesia 4-2 pada laga 28 tahun silam. Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak atau IFA Adnan Darjal menegaskan bahwa target Singa Mesopotamia di Piala Asia 2023 adalah juara. Namun menurutnya merealisasikan tujuan itu bukan hal yang mudah mengingat ada 4 pesaing penantang gelar juara. Keempat pesaing yang dimaksud Presiden IFA itu adalah Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia. Menurutnya mereka bisa merusak rencana Irak untuk mengangkat trofi juara Piala Asia 2023 ini. Adnan Darjal sepertinya mengesampingkan kekuatan Timnas Indonesia. Padahal tim besutan Sintayong bisa saja membuat kejutan di Piala Asia 2023. Terlebih di grup D masih ada Jepang dan Vietnam yang juga berpotensi memberikan kejutan untuk Timnas Irak. Pemain keturunan yang saat ini bermain di Liga Yunani bersama Diagoras Rodo, Luke Xavier, menyatakan kesiapannya membela Timnas Indonesia.
Luke Kid merupakan pemain keturunan Australia-Indonesia yang lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003 dan berposisi sebagai winger. Dikutip dari kanal Yusa Nugraha, Luke mengaku sempat tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Punya darah Indonesia dari sang ibu, sang pemain memendam keinginan untuk memperkuat tim nasional negaranya. Bahkan dia mengaku sempat dihubungi oleh PSSI tapi belum berlanjut lagi. Luke menegaskan sangat terbuka jika tawaran untuk berseragam timnas Indonesia datang kepada dirinya. Dia pun mengaku sangat mencintai Indonesia dan menjadi kebanggaan jika ia bisa membela timnas tanah airnya. Pemain muda Persebaya Tony Firmansyah mendapatkan panggilan pemusatan latihan atau TC Timnas U20 tahap kedua di Jakarta. Sebelumnya tiang asuhan Indra Syafri itu sudah menjalani TC di Qatar selama 2 pekan. TC tahap kedua di Jakarta ini mulai tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan 28 Januari 2024. Mendapatkan kesempatan di tahap kedua, Tony Firmansyah mengaku sangat senang dapat mendapatkan pemanggilan tersebut. Oleh karenanya, dia akan pamer kualitas agar mengalihkan perhatian tim pelatih. Diketahui performa impresif Tony mulai terlihat pada Liga 1 2023-2024. Ia sudah mencatatkan 11 penampilan dengan 3 shot, 2 diantaranya shot on target. Pemain kelahiran 2005 itu mengatakan akan bekerja keras dalam TC dengan menikmati berbagai program yang diberikan. Dia pun sudah meminta doa dan restu kepada orang-orang terdekatnya agar tidak ada kendala dalam TC. Pada TC tahap kedua di Jakarta, pelatih timnas U20 Indra Syafri telah memanggil sebanyak 34 pemain. Skuad Garuda Muda pun juga sudah memulai latihan perdana di Jakarta pada Senin kemarin. Terdapat sejumlah nama-nama baru yang dipanggil, mengingat pelatih asal Sumatera Barat ini menerapkan sistem promosi degradasi. Selain itu, Indra Syafri mengaku telah menyiapkan agenda uji coba. Timnas U20 sendiri disebut bakal memainkan 2-3 laga uji coba. Tayal jika Indra Syafri benar-benar matang mempersiapkan skuadnya ini, sebab Timnas Indonesia U20 akan melakoni beberapa turnamen penting di tahun 2024. Seperti Piala AFF U19 2024, kualifikasi Piala Asia U20 2025, dan ingin lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan berlangsung di Chile. Bek timnas Thailand yang kini membela Bali United Elias Dolah tampak memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir meski timnya menelan kekalahan telak atas Jepang dengan skor 5-0. Diketahui Erick Thohir sendiri menjadi saksi pesta gol tersebut lantaran mendapatkan undangan dari Federasi Sepak Bola Jepang. Bahkan Erick Thohir mengenang momen tersebut lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Unggahan Erick Thohir itu pun mendapatkan banyak respon termasuk dari bek timnas Thailand Elias Dolah. Bek berbadan besar itu menyebut Erick Thohir memiliki gaya kepemimpinan yang progresif. Ditengarai dalam konteks ini, progresif merujuk kepada sikap atau pendekatan yang proaktif, inovatif, dan berorientasi kepada kemajuan atau perubahan positif. Jadi progresif leadership menggambarkan gaya kepemimpinan yang mendorong perkembangan inovasi dan kemajuan di tubuh PSSI. Pelatih Thailand ingatkan timnas Indonesia dan Vietnam usai lawan Jepang. Usai menelan kekalahan telak 5-0, pelatih anyar timnas Thailand Masatada Ishii mengakui Jepang terlalu kuat dibandingkan dengan tim-tim Asia Tenggara. Komentar Ishii tersebut seakan menjadi peringatan bagi dua wakil Asia Tenggara, yakni timnas Indonesia dan Vietnam. Pasalnya, skuad Garuda dan Vietnam akan menjadi pesaing Jepang di babak penyisihan grup di Piala Asia 2023. Di Piala Asia 2023 ini, Jepang akan melakoni laga pembuka melawan Vietnam pada 14 Januari. Sementara di laga terakhir fase grup, skuad besutan Haji Memoriasu itu akan bersua dengan Indonesia pada 24 Januari mendatang. Sekian Flash News Edition kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.